Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang terhormat Bapak Dasir SPMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah AIK 6 dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Pertanian menurut perspektif Islam. Pertanian atau bercocok tanam mendapat perhatian penting dalam ajaran Islam sejak 14 abad silam. Islam telah menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan secara produktif. Tak hanya itu, Rasulullah SAW juga telah mengajarkan tata cara sewa lahan serta pembagian hasil bercocok tanam. Dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kedua hadis ini menunjukkan betapa bercocok tanam tak hanya memiliki manfaat bagi seorang muslim saat hidup di dunia. Bertani atau bercocok tanam juga memberi manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak, sebab tanaman yang dikonsumsi dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan burung akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Budaya sekuler adalah yang paling dapat disalahkan bila kita gagal mencari sambungan antara pertanian dan Islam. Ini merasuki kebiasaan, cara berpikir dan menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan yang tidak juga beranjak menjadi lebih esensial dan komprehensif. Sebab tidak satu pun di alam semesta ini yang tidak terkait dengan Allah. Seluruh benda yang ada di jagat raya pasti berasal darinya. Maka sebuah kemunduran bila pada masa di mana Islam telah berkembang luas dan semakin modern seperti saat ini, namun manusia masih gagal menemukan sambungan dari segala aspek kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini banyak terjadi pemahaman seseorang tentang kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan Islam, tidak lebih dari sholat, membaca Quran, takbir akbar, dan ceramah Islami. Sebaliknya, jika melihat seorang petani yang bersimbah keringat sedang sibuk mencangkul tanah garapannya, dianggap bukan kegiatan simbol Islam. Ini sedikit dari bukti bahwa sampai abad ini nilai-nilai Islam masih belum menyeluruh diterjemahkan ke dalam komponen kehidupan. Padahal bekerjanya seorang petani di ladang adalah untuk menafkahi istri dan anaknya di rumah, pun juga merupakan bentuk rasa syukur ia pada karunia Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kondisi badan yang sehat. Ketika seorang memeluk Islam,
maka ia berkewajiban mencari sambungan dari seluruh aspek kehidupan terhadap sang Holik, seperti di masa masuknya Islam di Nusantara. Nenek moyang kita yang saat ini baru mengenal Islam, lalu mulai mengadopsi sudut pandang Islam dari segala aspek kehidupan. Salah satunya pertanian, sebagaimana juga Sayyidina Ali yang melihat Tuhan kemanapun sorot matanya memandang. Jika melihat konsep khalifah yang nyata, maka dapat terefleksikan dalam diri seorang petani. Manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi, diberikan mandat untuk mengolah bumi seisinya, sehingga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Itulah yang tercermin dari seorang petani. Mereka mengelola tanah, merawat tanah, dan menanam pepohonan, sehingga lingkungan menjadi terjaga keasriannya dan juga memberi dampak sosial berupa suplai bahan pangan bagi masyarakat. Rasulullah pada zamannya juga aktif dalam sektor pertanian, mulai dari menentukan tanaman yang cocok untuk ditanami sesuai dengan kondisi topografi tanah, sampai mengatur jalur irigasi. Seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah adalah ahli tata ruang. Ia menyusun tata kota Madinah dengan sedemikian rupa sehingga tertata dengan baik. Pertanian sendiri bukan hanya soal bercocok tanam, namun sebuah rangkaian sinergi dari bidang-bidang lain dalam kegiatan bercocok tanam. Rangkaian itu terdiri dari komponen etos kerja, kemampuan mengelola tanah, seni membaca musim, merawat tanaman dengan menyeimbangkan air dan penggunaan pupuk, memilih bibit, kesabaran, keuletan, hingga spiritualitas. Keluasan wawasan ilmu hidup ini adalah privilege yang didapat bagi seorang petani dalam menjalankan kehidupan. Orang desa selalu berpegang teguh pada prinsip apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Selama mereka menanamkan usaha dengan bekerja, ulet, dan penuh kesabaran, merawat dan menjaga berkembang tanaman, maka mereka yakin akan menuai hasil panen yang maksimal. Kewajiban petani adalah menanam, sedangkan hasil panen adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanam itu penting, sampai-sampai Rasulullah menyuruh umatnya tetap menanam meskipun kiamat sudah dekat. Jika datang hari kiamat dan di tangan salah seorang kalian ada pasilah atau bibit kurma, maka tanamlah. Dalam mengelola bumi, manusia tidak bisa sembarangan. Manusia diwajibkan untuk tunduk pada sunatul hukum alam. Dengan demikian manusia wajib menjaga keseimbangan alam. Jika tidak dapat dipastikan akan muncul keseimbangan alam, gejolak dari alam yang merupakan akibat perilaku manusia sendiri, seperti tanah longsor yang terjadi karena dismanajemen lingkungan oleh manusia. Karena sejatinya alam tak pernah membuat bencana, alam hanya mencari keseimbangan baru. Bila pada lereng yang miring tidak terdapat pepohonan yang dapat menyangga tanah dari proses erosi karena curah hujan yang tinggi, maka sudah sewajarnya terjadinya tanah longsor. Itu terjadi karena tanah berada di ambang batas maksimal dan menampung air. Sedang tanah tidak bermasalah, ia hanya untuk tunduk kepada sunnatullah. Maka dalam bercocok tanam, para petani perlu berhati-hati dalam memperlakukan alam, terutama dalam membuat sistem drainase di daerah lereng. Ini juga berlaku untuk pemakaian pupuk kimia dan cairan pestisida yang sering digunakan petani. Selama masih dalam jumlah yang tidak berlebihan dan dapat keseimbangan alam, ini diperbolehkan. Sudah menjadi tugas manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk mengelola tata letak lahan yang mempertimbangkan keseimbangan alam, karena seluruh yang ada di muka bumi ini telah diciptakan Allah dengan mekanisme yang maha seimbang. Billahi bisabilil haq pastabikul khairat nasrum minallahi wa fatun qarib wa bisiril mu'minin. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dalam ceramah singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.